Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bagindo. Oke, Sobat Bismania, pada hari ini akhirnya kita sampai di poolnya Bismior, tepatnya di bypass di Kota Padang. Ini lokasinya sangat strategis. Markasnya Mior ini sangat dekat dengan Terminal Anak Aye Kota Padang, dan dari sebelah kiri kita ini juga dekat dengan pintu tol di Kota Padang. Yuk, kita belum pernah ini mereview unit-unit baru Mior yang dari Morodadi Prima sama Tentrem. Sebelum kita review, yuk kita lihat dulu sinematiknya. Let's go. Option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Oke, Sobat Bismania, akhirnya kita mau mereview eksterior. Ini yang pertama ya, ada Avante H8. Ini dengan julukan Kota Arang. Dan kira-kira untuk Sobat Bismania mana yang terlihat keren ini? Antara Avante H8 single glass dengan Avante H8 double glass tuh. Ini tampilan yang double glass, sementara ini yang single glass. Kira-kira yang mana yang cakep nih? Kalau di lintasan Sumatera yang cocok itu Avante H8. Karena untuk yang duduk di depan ya, pemandangannya lebih leluasa. Tapi kalau di dalam kayaknya agak terhalang juga ya, karena di setiap bus itu sekarang sudah kebanyakan menggunakan skat. Dan kita mau mereview secara singkat aja, dan ini tampilan depannya untuk lampu depan. Ada logo MYR. Ini dari stainless. Nah, untuk lebar dari bodi ini lebarnya 2,5. Dan Avante H8 ini untuk tingginya 3,8. Wah, kalau gimana ya? Kalau di lintasan Sumatera, kalau di jalan berlobang, apa enggak oleng? Dan untuk velgnya sendiri sudah menggunakan aluminium, ini Alcoa. Untuk ukuran dari depan sampai ke belakang itu panjangnya 12 meter. Nah, bagasinya luas nih, sudah tembus. Jadi kalau buat motor ini, wah, cakep nih, keren. Bagasinya lebih luas. Oh, karena ketinggian bodi ini 3,8, jadi pihak karoseri nggak mau ya kalau penumpangnya ngerasa nggak nyaman di dalam kabin bus ini. Jadi pihak karoseri itu memasangkan stabil. Nih, coba kita lihat. Karena unit ini agak lumayan tinggi ya, 3,8, jadi di sana ada stabilnya. Tuh yang berwarna oranye. Wah, kalau Avante ini terkenal dengan kabinnya agak berdominan dengan warna agak gelap nih, hitam. Terlihat lebih elegan. Wis, mantap. Oke. Ini di balik ruang kemudi. Tuh. Audio entertainment. Ini transmisinya. Handle transmisi. Dan untuk pandangan ke depan, wah. Coba lihat di dalamnya
Ini juga ada unit menggunakan SCAD. Jadi kalau ini di Bismior ini kelasnya Platinum yang terdiri dari 30 seat leg rest. Di paling depan ini ada dispenser. Tuh. Waduh. Ini jadi kehalang ya pemandangannya karena di waduh. Ini terdiri dari 2 avot dan di atasnya juga ada televisi. Jadi agak sedikit terhalang ya pandangan untuk ke depan. Jadi pemandangan para penumpangnya ke samping aja. Tapi di sini gampang ditemui untuk ngecas smartphone ya. Ini ada USB sama TFC yang tipe C-nya. Dan handsfree juga bisa di sini nih. Wah, lengkap di sini. Di bagian atasnya juga ada tuh. Oke, coba kita lihat di bagian belakang. Di depan sama di belakang juga tersedia CCTV ya. Nah, sekarang kita mau lihat room smokingnya. Wow, agak gelap sedikit ya. Dan untuk toiletnya, nih kita mau lihat toiletnya. Wah, warnanya agak keren ya, bermotif-motif kayu gitu. Wah, ini kerennya lagi kacanya ini ada 2, cerminnya ini aja ada 2 ini. Oh, mantap. Ya. Wastafelnya ini dalam ini ada bak airnya ini. Di belakang itu kandang macan, tempat istirahatnya para kru. Handle darurat, dalam kondisi darurat buka pintu ini. Wah, mantap. Oke, di setiap seat ini sudah menggunakan avot. Oke, kita lanjut lagi mau review eksteriornya. Wah, ini yang keren ini. Moro Daddy Prima Patriot CL. Ini kalau kita perhatikan untuk tingginya sama ya dengan Avante H8, berarti Moro Daddy Prima ini tingginya juga 3,8. Nah, ini yang keren dari Moro Daddy Prima, untuk spionnya ini bisa dilipat. Tuh, kayak Cameron bisa dilipat. Keren. Untuk velg juga sudah menggunakan aluminium. Yang ini Alcoa ya. Dan ini penampakan bagasinya. Jadi kalau bawa motor mana yang nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau kombi bawa motor nggak bisa. Untuk sasisnya Mior masih menggunakan Mercedes-Benz OH1626L dengan standar Euro 4 air suspension. Kita penasaran seperti apa air susnya. Yuk kita yang mau lihat. Wah, tuh. Jadi untuk di bagian belakang air susnya ini ada 4, yang di depan itu ada 2 ya. Patriot CL Kombi Lux. Jadi ini unit Mior yang ultimate class. Yuk kita mau nge-review di dalamnya Patriot CL ini yang ultimate class, kombinasi sleeper dengan leg rest. Oke, ini penampakan dari depannya. Kalau mau naik ini pegangannya ada di sini, terus di sini juga ada. Jadi para penumpang lebih leluasa untuk menaiki kendaraan. Oke, ini dashboardnya keren. Wah, mantap. Ini ruang pengemudi. Masih bau-bau karoseri ya, karena unit ini masih baru, belum dikasih parfum pengharum. Karena yang tercium di sini masih bau-bau karoseri. Tuh. Di bagian depan ini dashboard, audio entertainment, di sini ada speaker, dan di bagian depan ini juga dilengkapi dengan CCTV. Untuk seat di depan ya, di pintu depan ini ada 2 seat. Wah, keren. Ini ada pintu SCAD.
Ini ada pembatasnya. Wow. Jadi di sini leg rest-nya ada 12 seat. Wah. Oh, jadi di bagian depan ini yang ada kan AVOD. Jadi buat kalau kita mau ngecas HP ya, ini ada di bawah ini. Tuh, kadang penumpang banyak yang nggak tahu ini. Tuh ada dua macam itu. Yang USB ada, yang tipe C-nya juga ada. Kalau mau colokan langsung ini juga ada. Di setiap seat ada safety belt. Wis, mantap. Tuh. Oh, jadi untuk pemandangan lebih luas yang di depan ini ya, karena bisa ngeliat ke depan. Outputnya di sini, jadi di sini buat meletakkan sandal atau sepatu di dalam ini. Tuh, tempat sepatu atau sandal. Kok agak pendek kayaknya. Oke, di setiap seat dilengkapi dengan AVOD atau LCD seat. Nah, yang bagian belakangnya pas di tengah. Tuh. Ini apa ini? Saya nggak tahu. WiFi apa ya? Mungkin ini WiFi. Kalau ini hand purifier. Oke, ini bagian toilet. Coba kita lihat dalamnya. Gelap ya, karena mesin busnya lagi mati, jadi untuk lampunya nggak bisa kita nyalain. Tuh. Agak gelap sedikit. Nah, ini nih yang namanya kombinasi antara leg rest dengan sleeper. Jadi di bagian sini ke belakang ini bagian sleeper ini. Kalau ini konfigurasi seat 21. Yang ini 2, yang ini jomblo nih. Buat yang jomblo di sini aja nih. Tuh. Yang lah bepergian privat, yang bepergian sendiri mendingan pilih yang ini. Tuh. Ini tempat minuman ini tuh, masukin minumannya di situ. Ini buat cas HP. Ini juga ada AVOD-nya. Kalau untuk AC sama lampunya di sini. Kalau buat cas HP di sini. Tuh. Kalau ini yang double ini sama. Jadi jumlah keseluruhan penumpang di dalam bus ini totalnya ada 27. Yang untuk leg rest ini ada 12, dan sementara untuk yang sleeper ini totalnya ada 15. Jadi untuk keseluruhan penumpang ada 27. Oke Sobat Bismania, sekian dulu review singkat unit-unit baru Bismior. Dan di sini lokasinya sangat menarik ya. Di sana terlihat ada Bukit Barisan. Jadi untuk saat ini unit-unit terbaru dari Mior ini lagi menunggu plat kuning, dan nantinya beberapa hari kemudian bakal beroperasi. Dan insya Allah untuk kedepannya bus Mior ini bakal masuk ke Pariaman hingga ke Lubuk Basuang. Dan berkemungkinan setelah unit-unit barunya hadir, dan PO Mior akan berusaha supaya line-line ini para penumpang untuk tidak ditransit, dan tidak gampang ya untuk tidak ditransit. Jadi berat ya, karena Mior ini memfasilitasi ada 3 kelas untuk di lintasan Jabodetabek Sumatera Barat. Yang pertama ada Platinum Class, yang kedua Ultimate Class, dan yang ketiga Dream Class. Dan setelah unit-unitnya bakal dirilis, Mior bakal berusaha untuk tidak mentransit para penumpangnya di Terminal Bare Solo. Buat para penumpang dari Jabodetabek yang di kaca depan ini tertulis Harau, berarti unit itu tidak bakal ditransit lagi, karena unit itu bakal langsung ke Payokumbuh. Dan begitu juga buat yang ke Padang, Pariaman hingga ke Lubuk Basuang, kalau unitnya tertulis Andaleh, berarti unit itu bakal langsung ke Padang, Pariaman hingga ke Lubuk Basuang. Dan satu lagi, jika bertuliskan di kacanya Langkisau, jadi itu menandakan unitnya bakal langsung menuju ke pesisir selatan, tepatnya di Terminal Sago, Painan. Oke, sekian dulu Sobat Bismania, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.